24 jam non-stop. Mahalan mana kalau anak sakit gara-gara air yang dikonsumsi tercemar limbah. Kena biaya pengobatan dong. Benar juga ya Bu RT. Apalagi saya lihat sumur Buningsih dekat dengan sapi tank kan. Nah bisa bahaya itu Bu kalau sapi tanknya bocor. Buningsih mau limbah sapi tank masuk ke sumur terus. Aduh Bu RT, jangan diterusin. Saya ngeri Bu. Iya deh Bu, saya pastikan daftar PDAM. Aduh, gak kebayang kalau harus minum air dari... Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan, karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amiqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan USAID iOS Plus. Halo warga Gresik, sudah tahu belum mengenai pelayanan pajak kendaraan di masa PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021? Ada perubahan jam pelayanan di masa PPKM darurat, simak ya. Untuk pelayanan samsat di kantor induk, tetap buka mulai Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 12.00. Untuk hari Jumat, jam pelayanan dimulai pukul 08.00 sampai 11.00. Untuk pelayanan mobil samsat keliling yang beroperasi di daerah Manyar, Sembayat, dan Menganti, sementara ini tidak melakukan pelayanan sampai dengan waktu yang ditentukan. Untuk melakukan layanan tahunan, bisa dilakukan di UPT Samsat Payment Point Pangsut, Samsat Payment Point Sedayu, Samsat Payment Point Cerme, dan Samsat Payment Point Driorejo. Atau bisa juga melakukan pembayaran online melalui Indomart, Alfamart, Tokopedia, Link Aja, GoPay, Kria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Perubahan jadwal ini berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Yuk taat pajak dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mas Washington. Oh, WIP. Dengar nggak Mas? Popo, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Yes, Sini aku no. peluk. Sini Pus. Oh, pantesan ada bunda sih yang bawa Kamu ikan. mau ikannya? Buat Ata mana, Bun? Ata kan juga lapar. Bunda sudah siap. Tis loh, cik loh, tis. Asik. Aku makan juga ya, Bun. Cuci tangan dulu Atta. Oh iya, lupa. Sudah pakai sabun belum? Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok. Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena sabun semua. Mas, sudah lupa? Tembus Pak. Anak bunda nggak boleh gitu ah. Ata mau sakit perut kalau makan dengan tangan yang belum bersih Ata benar. nggak main kotor-kotoran, Bun. Ata tetap bersih kok Lumayan, Mbak. tangannya. Tapi Ata mainan sama Popo, pegang-pegang Popo, peluk-peluk lagi. Ya tetap harus dibersihkan tangannya. Poponya udah guling-gulingan kemana-mana. Kalau masih ada kuman yang menempel di tangan, nanti kumannya ikut masuk Oke, ke tubuh kita melalui di sore makanan. kali ini kita ditemani salah satu Ata cewek mau. cantik. Mau, Bunda. Siapa lagi kalau Ya udah bukan? Ata cuci tangan lagi pakai sabun. Nah, gitu dong. Itu baru anak bunda yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat
agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan, mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan USAID IOWAS Plus. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Halo? Dengar nggak Mas? Baik sahabat cerdas, kembali lagi bersama Kevin di Radio Suara Gresik. Sudah masuk ke program Indicam sahabat ya. Hari ini keluar, sudah Mas. ada untuk suaranya ini ada. Untuk sore kali ini ada musik piknik sudah tergabung melalui via Zoom sahabat ya. Jadi sahabat cerdas bisa bergabung melalui live streaming kita di YouTube di Suara Gresik maupun Instagram maupun itu juga. Selamat sore teman-teman. Sore. Wah, ini sudah sambung ini ya. Ya. Oke, luar biasa. Ini lagi di mana ini? Kok kayak di rumah ini ya? Lagi di studio, Mas. Oh, studio pribadi. Ya. Oke, luar biasa. Ini jadi kebetulan hari ini sahabat ya, Indicam kehadiran tamu spesial nih ya. Jadi dari musik piknik ini menarik ini, namanya juga menarik ini ya. Nanti kan kita kupas bareng-bareng di 1 jam ke depan. Jadi sahabat cerdas bisa bertanya nih ya dengan mereka melalui streaming kita di YouTube maupun Instagram juga di Facebook nih. Nah, gimana kabar teman-teman, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu mungkin agak didekatkan mic-nya biar lebih keras itu ya. Gimana? Bisa lebih dekat mic-nya biar lebih keras. Oh iya. Oke, nah luar Bisa. sip. Nah, cukup. Oke, baik. Saya semuanya ya. Ini kalau boleh tahu bisa kenalan dulu nih dari yang tengah ini siapa dulu nih? Mas siapa ini? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Torik Farhan, biasa dipanggil Torik. Oke, Mas Torik. Nama saya Aldi. Oke, Mas Aldi. Yang paling cewek sendiri nih siapa? Nama saya Jessica Livia, biasa dipanggil Jessica. Oh, Jessica ini ya. Wah, luar biasa. Ini memang personilnya memang 3 ini ya? Atau Sebenarnya ada 4, Mas. oke, karena satunya kenapa berhalang hadir ya? Ya, satunya lagi ada kesibukan, jadi nggak bisa. Oke, tapi nggak masalah ya. Yang penting nggak mengurangi semangat kalian buat ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol nih ya. Kita di sini ngobrol-ngobrol ya. Kita ngomong santai aja, kalau terlalu tegang atau gimana ya. Jadi sahabat cerdas juga bisa bergabung melalui radio kita di 100,4 FM. Nah, ini mungkin bisa dikenalin dulu nih. Musik piknik ini apa ini sebenarnya? Oke, jadi musik piknik tuh terbentuk awalnya kita tuh dari tim event organizer yang bernama Pondok Kreatif Kita. Nah, pada saat itu di bulan Maret kalau nggak salah tahun 2020 itu dunia kan lagi dilanda virus corona Mas ya. Nah, pada saat itu teman-teman nggak ada event dan kurang job lah ya. Tapi kita semua tetap berinisiatif untuk tetap produktif dan berkarya. Nah, maka dari itu kita bangun channel musik dan piknik ini, Mas. Oke, ini berarti musik apa ini? Dangdut berarti ya? Genrenya dangdut berarti ya? Bukan, ini all genre kayaknya. Oh, all genre. Genre. Oke, berarti bisa lagu apa aja deh? Berarti bisa pop, bisa R&B segala macam, bisa semua ya berarti ya? Oke. Oke, berarti ini bisa dibilang tadi kan sempat sebutnya karena berarti awal pandemi kemarin ya bentuknya atau gimana nih? Iya, awal pandemi kemarin, Mas. Berarti bisa dibilang sudah setahun ya, genap setahun berarti ya? Ya, enggak sih, kayaknya awal bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya berarti ya? Ya. Berarti besok ulang tahun berarti ini, habis ini nih ya? Habis ini Agustus nih soalnya nih. 1 tahun. Oke, ini jadi musik piknik nih ya. Ini kan berarti kalian ini apa? Grup band kah atau grup atau gimana nih kalau bilangnya nih? Gimana? Ini kalau kalian nih bilangnya nih kalian ini band kah, grup kah atau gimana? Oh, sebenarnya kita tuh satu
apa ya, satu sekolah gitu Mas. Satu sekolah? Masih apa? SMA atau SMA ya? Ya, satu SMA. Oke, satu SMA. Kebetulan SMA di mana nih kalau boleh tahu? Di MA Marif NU Sudamukti. Tapi ini beda Jessica. Jadi SMA NU 1 Gresik. Oh, ini tetangga ini berarti ya? Ya, tetangga. Tetangga masuk ke ini ya, sekolah lain berarti ya ini ya. Tapi nggak masalah sih. Ya nggak masalah, yang penting nggak mengurangi semangat kalian buat ya tetap produktif lah ya. Jadi tetap produktif selama pandemi, betul ya? Betul. Oke, ini berarti bisa dibilang ya grup musik lah ya. Jadi berawal dari apa ini? Perkumpulan kah atau dari tadi kan sebetulnya ada event organizer ya berarti ya. Sempat gabung di event organizer, akhirnya pandemi terus kemudian bingung kayak ya, bingung mau ngapain gitu ya, bener ya? Bingung mau ngapain. Bener-bener karena memang selama pandemi ini banyak sektor-sektor yang mungkin itu ya apa terdampak gitu ya, termasuk juga sektor hiburan juga, bener ya? Setuju ya? Bener. Oke, nah mungkin bisa dikenalin lagi nih ya, mungkin lebih dalam lagi. Musik piknik ini sebenarnya ini berarti apa ini? Tadi kan berarti band ya, berarti mana ada vokalisnya berarti ya? Ada ya berarti ya? Ya, ada vokalisnya. Vokalisnya ini apa nih? Kalau Mas Torik ini bagian apa Mas Torik ini? Bagian vokalis Mas. Oh vokalis ya? Mas Fatal? Iya vokalis. Oke. Ini semua kita vokalis semua. Duh, vokalisnya 3? 4. Oh 4? Yang intinya 4, kalau seumpama ada teman-teman yang pengen collab bisa join bareng kita. Oh gitu, berarti ya. Berarti ada pengiringnya berarti ya? Ada pengiringnya berarti ya? Untuk pengiring ada. Band atau apa sih kayak drum, bass, gitar segala macam ada berarti ya? Ya ada. Tapi, karena kita juga itu Mas, bukan hanya virtual, bukan hanya audiovisual, tapi kita juga live musik juga ada. Oh, berarti dulu waktu pernah tampil gitu ya? Pernah tampil pada sebelumnya? Pernah nggak waktu itu? Ya pernah. Di mana itu kalau boleh tahu? Ya sering ketemu, ya saling ketemu di kafe gitu Mas. Di kafe kayak reguleran gitu. Oh gitu, berarti ya. Nah ini regulernya ini berarti kalian siap ngisi di kafe gitu, sering berarti ya waktu itu ya? Sering. Oke, luar biasa. Berarti kalian masih muda ya berarti sekarang ya? Masih umur berapa sih kalau boleh tahu? Ini saya masih umur 19 tahun. Oh aduh. Ya umur 19. Kamu 17 tahun. Kalau Mas Aldi itu sebelahnya itu siapa? Mas Aldi. Berapa umurnya Mas berarti? Waduh, dipindah. Berarti rata-rata berarti umur 20 tahun berarti ya rata-rata ya umurnya ya? 19 tahun Mas. 19 tahun ya? 19 tahun. Oke, luar biasa. Ini masih muda-muda dan juga ini bisa dibilang ini luar biasa ya di selama pandemi COVID-19 ini mungkin banyak kaum muda itu banyak mager lah, banyak yang juga mungkin bingung mau ngapain, tapi kalian bisa gini ya, kok bisa kepikiran nih bikin band musik ini gimana awalnya waktu itu? Sebenarnya lebih ke tetap berkarya itu tadi Mas. Nah ya, kenapa kok milihnya di bidang musik gitu? Kenapa nggak kalian jadi pelukis kah? Kenapa nggak jadi apa gitu? Kenapa kok jadi pemusik gitu ya? Kenapa? Lebih ke suka gitu. Oh berarti kalian suka nyanyi semua ini berarti ya? Oh berawal dari suka nyanyi, akhirnya mungkin itu ya, hanya bisa bikin grup aja gitu ya? Gitu berarti awalnya ya? Benar sekali. Oke, luar biasa. Jadi sahabat cerdas ini awal yang baik ini ya buat sahabat semuanya di sore kali ini. Jadi sahabat cerdas bisa nih ya bergabung melalui radio kita di 100,4 FM dan juga pastinya di streaming kita di Suara Gresik, baik di Facebook maupun Instagram di suaragresik.id. Jadi sahabat cerdas kita tahan dulu, kita akan jeda iklan saya ini, tetap bersama kami di Radio Suara Gresik, religius, cerdas dan bermanfaat. Tak kenal maka tak kebal. Pagi Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah,
Itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Seiring semakin masifnya penyebaran wabah corona, khususnya di tanah air Indonesia, bermula tanggal 2 Maret 2020, banyak tokoh kesehatan yang membangun semangat dan optimis di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti pesan yang disampaikan Dr. Umar Nur Rahman selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik. Saya, Dr. Umar Nur Rahman, Ketua ID Cabang Gresik, mengajak masyarakat untuk ingat STMJ, selalu cuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu jaga jarak. Mari bersama melawan corona. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Pesan ini disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik. Anterin aku ke rumahnya Bu Ana ya, Pak. Aduh, Bu pasti kebelet BAB nih. Udah, ayo anterin. Keburu keluar ini, Pak. Mesti. Tidak usah menggerutu di belakang gitu. Capek, Bu. Kalau setiap hari harus nganter ke rumah Bu Ana buat buang hajat. Gangguin keluarga Bu Ana yang lagi istirahat. Bapak kok malah nyalain Ibu? Bapak itu loh yang harusnya perhatian sama istri. Masa mau buang hajat saja harus numpang ke tetangga? Bikinin jamban dong, Pak. Bapak memang udah kepikiran mau buat jamban. Tapi takut mahal. Tapi jamban itu enggak mahal loh, Pak. Bu RT kemarin bilang waktu ada acara di balai desa. Katanya penting banget kita punya jamban sendiri yang aman, Pak. Agar limbahnya tidak mencemari lingkungan. Kalau punyanya Bu Ana kan pipanya nyambung ke selokan, Pak. Jadi ingat kalau anak kita suka main di selokan ya, Bu. Pantesan suka gatel-gatel. Udah deh, Pak. Nggak usah mikir panjang. Besok kita ke Bu RT buat nanya-nanya soal pembangunan jamban yang sehat. Jamban sehat itu bagaimana sih? Aduh, Pak jamban sehat itu kloset di rumah yang terhubung dengan tangki septik kedap, tidak bocor dan harus disedot rutin setiap 3 hingga 4 tahun sekali. Kalau bocor kan ya bahaya toh, Pak. Air limbah kita bisa merembes ke sumur. Bisa bayangin dah itu? Aduh, Bu bikin gak selera mandi aja. Ini beneran loh. Makanya besok habis dari Bu RT langsung bikin jamban sehat ya, Pak ya. Oke deh kalau gitu. Pinter kamu, Bu ngerayu nih, Pak. Traveler ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan USAID IOWAS Plus. Menuntaskan pandemi COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah. Peran rakyat melakukan protokol kesehatan juga diperlukan. Warga dan pemerintah harus solid. Ayo dulur, ojo lali nggawe masker. Maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Jatim bermasker, selamatkan kita semua. Wajib, Rek. Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur?
Iya, Pak. Tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik sahabat cerdas, kembali lagi bersama Kevin di Radio Suara Gresik. Masih bersama dengan musik piknik di sore kali ini. Juga sahabat cerdas bisa nih langsung tanya-tanya melalui streaming kita di YouTube di Suara Gresik, dari Facebook maupun Instagram ya nih. Nah ini teman-teman musik piknik ini kita lanjut ngobrol lagi ya. Halo, masih terhubung? Selamat sore. Bisa di-unmute dulu. Oke, halo. Sudah terhubung ya? Halo? Halo. Oke, Mbak Jessica sudah terhubung ya? Ya. Sudah jelas belum suaranya? Udah jelas. Oke, saya jelas nih ya. Nah, mungkin di segmen kedua ini kita akan membahas nih ya terkait kalian di musik piknik ini. Nah, mungkin bisa diceritakan nih ya. Gimana awalnya bagaimana nih mengawali kalian sebagai ya di bidang musik gitu kan ya. Terus kenapa kok memilih nama musik piknik ini, kenapa ini? Mungkin bisa dijawab dulu. Mengawali itu apa nama musik piknik? Awal dari nama musik piknik tuh sebenarnya bukan musik piknik, Mas, tapi apa ya? Travel musik kayak gak salah. Waduh. Terus akhirnya kok kayak nama bis. Akhirnya diganti dengan channel musik dan piknik gitu. Oke. Nah, ini kenapa kok kepikiran nama piknik gitu? Kenapa enggak ngaso? Kenapa enggak musik apa gitu? Kenapa kok mulainya musik piknik? Kenapa enggak piknik kenapa? Apakah kalian suka piknik atau bagaimana ini teman-teman dari Ya musik karena ini? kita sebenarnya gini, Mas. Ceritanya tuh gimana cerita teman-teman dulu. satu tim musik dan piknik ini sebenarnya suka travel tapi lebih ke alam gitu loh, Mas. Jadi kayak naik gunung, kayak berkemah gitu di pantai juga. Oh, berarti kalian sering gitu ya? Sering main bareng berarti ya, bisa dibilang gitu ya? Sering ya. Oke, berarti berawal dari ya pertemanan gitu ya, mungkin ya pertemanan dekat, kemudian akhirnya juga masuk ke EO juga katanya tadi ya, benar ya? Masuk EO, kemudian kalian akhirnya membentuk sebuah grup musik ini ya, misalnya grup musik lah ya, bukan band lah ya, grup musik aja lah ya. Nah oke, nah ini berarti kalian sering ini ya, awalnya sering reguleran di kafe, kemudian sekarang berarti punya lagu sendiri nggak sih kalian? Masih cover lagi. Insya Allah kalau udah sekiranya mumpuni lah ya, kita bakalan ciptain dan rilis lagu sendiri. Oke, nah ini yang rata-rata yang di cover ini lagu apa kalau boleh tahu ini? Banyak, Mas. Itu di channel musik dan piknik ada
lagu barat, ada lagu dari Indonesia sendiri. Oke, berarti mungkin bisa dibagi lah ya Instagram kalian, mungkin juga channel-channel kalian. Punya itu gak sih? Berarti punya channel YouTube punya ya? Berarti channel YouTube punya ya berarti ya? Iya, ada channel YouTube ya. Channel YouTube, kemudian juga Instagram punya ya berarti ya? Mungkin bisa di-share namanya boleh? Halo? Kedengeran? Mungkin bisa di-share nih untuk YouTube-nya dan juga Instagram-nya di YouTube kita. Mungkin kita share Instagramnya gitu. Oh, Instagram kita @musik_piknik dan channel YouTube kita musik dan. Oke, jadi sahabat cerdas yang mungkin penasaran dengan mereka ya, penasaran dengan mereka bertiga ini, langsung aja bisa kepoin mereka di Instagram ya, di musik dan piknik juga pastinya juga di channel mereka di YouTube ya, bisa banget. Dan pastinya juga kalian bisa dengerin juga ya lagu-lagu mereka yang sering mereka cover gitu tentunya. Nah ini juga ada ini ya pertanyaan dari sahabat cerdas yang sudah bergabung melalui streaming kita di YouTube di Suara Gresik ini ya. Berarti ada beberapa pertanyaan, sudah banyak bergabung ya. Ada Galuh Putri, halo selamat sore. Kemudian ada Bella Natasha. Nah ini ada pertanyaan juga menarik ini ya. Selama pandemi nih, ini kan pandemi nih, masih pandemi ya, meskipun lagi PPKM darurat ya. Ini kegiatan dari musik ini ngapain nih? Tetap cover lagu kah, tetap kumpul kah, atau bagaimana nih? Tetap cover lagu sih. Kayak masih belum ada, kan kita pandemi ini masih belum ada kayak job gitu, jadi kita masih buat cover lagu. Oh gitu. Ini cover lagu itu susah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gampang sih, gampang. Tinggal kita apalin lagunya, udah. Nah, apakah kalian punya kayak apa sih? Kayak bisa dibilang kayak mungkin punya nada sendiri atau bagaimana gitu, punya nggak sih? Jadi cuman apakah dinyanyikan ulang aja atau mungkin kalian remake lagi tuh lagunya kebanyakan? Sebagian sih, ada yang kita rubah sedikit, tapi rata-rata kita ngikut lagu awalnya. Oh gitu, berarti baik lagu barat sama lagu Indonesia ya, macam-macam ya? Iya, lebih di aransemen dikit. Aransemen ya berarti ya, berarti tanpa merubah lirik segala macam nggak pakai ya berarti ya, murni dari lagunya sendiri ini. Nah oke. Nah ini bisa dibilang kalian ini kan ya sering lagu apa ya, maksudnya sering nyanyiin lagu lah ya, nyanyiin lagu banyak orang. Lagi kebanyakan kalau waktu berarti kalau reguleran berarti sering itu ya nyanyi berempat gitu ya, waktu reguleran berarti ya, atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri sih. Oh gitu. Oh berarti enggak? Ya, tapi kita bertemu gitu loh, maksudnya kayak kita apa ya, reguleran gitu loh. Ya, akhirnya ketemu dan berkumpul. Ya. Pertamanya sendiri-sendiri, terus habis itu bareng-bareng. Oke, berarti awalnya itu ya, berarti ketemunya di mana nih sebenarnya kalian ini? Ketemunya di waktu di kafe kah, di EO kah, atau gimana nih kalau boleh tahu ini awalnya? Bertemu di kafe. Jadi reguleran bareng. Oke. Diajak gitu. Sekali reguler berapa lagu yang kalian bawain waktu itu? Banyak sih, nggak terlalu ngitung. Kalau banyak yang request ya banyak. Oh, berarti sak kuate ya berarti ya. Iya, sak kuate. Berarti secapeknya berarti ya berarti. Iya. Mau 20 lagu sampai tengah malam berarti it's okay ya berarti ya. Enggak masalah ya. It's okay. Tapi kan sekarang ada ini apa? PPKM kan. Jadi semua kafe ditutup. Iya, semua kafe. Iya, kita patut Iya, semua termasuk. Jadi tapi itu gak mengurangi semangat kalian berarti ya, tetap ya kalian bisa tuh kan bikin kayak ya konser live juga kan di YouTube bisa sebenarnya kan ya. Konser? Kan bisa tuh kalian bikin ya konser-konser live YouTube atau gimana, atau Instagram mungkin kan bisa sebenarnya. Ya, mungkin insya Allah ya. Semoga aja. Oke, semoga bisa terrealisasi berarti ya, bener ya. Ya. Oke, nah mungkin bisa
Berarti selama pandemi ini tetap ya mengcover lagu. Nah mungkin kalian kalau milih lagu itu asal milih lagu aja atau gimana sih kalau waktu ingin memproduksi itu ya? Waktu mengcover sebuah lagu itu apakah kalian harus lagu iki atau bagaimana tuh seleksinya itu waktu itu? Spontan sih Mas. Kayak, spontan ya? Ya ada lagu yang bagus, tiba-tiba denger lagu bagus kayaknya lagu ini bagus kayaknya buat cover gitu. Berarti pokoknya lagunya enak gitu ya, pokoknya lagunya kelihatan enak, wah lagu iki ya gitu ya, bener ya? Iya, nggak pakai rencana dari lama gitu. Oh gitu, oke, luar biasa ini ya. Nah ini ada kalau cover lagu ada itu nggak sih, ada video klipnya nggak sih, ada? Atau cuman video biasa? Iya. Ada ya berarti ya? Ada ya berarti ya? Video. Oke, luar biasa, sampai ada video klipnya berarti ya? Iya, semua. Luar biasa, ini berarti bisa dibilang anak-anak muda ya, anak-anak muda meskipun pandemi, meskipun lagi PPKM, dan meskipun kafe tutup ya, meskipun kafenya tutup tapi tetap bisa bisa dibilang tetap semangat, tetap bisa menjalani semuanya dengan baik meskipun terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Nah mungkin juga kalian masih muda ya, umur 20 tahun ya, perjalanan juga masih panjang banget. Nah mungkin dari keluarga gimana responnya? Dari keluarga gimana? Dari ayah, ibu, support kah? Ya, mendukung banget sih. Kayak support. Emang kita dari dulu kan, dari SMP itu sempat satu sekolah. Jadi dari SMP udah kenal juga, dan orang tua juga support. Oke, berarti orang tua itu yang mendukung berarti ya? Berarti ya? Gak ada penolakan sama sekali berarti ya? Oke, pernah gak sih kalian tuh diajak gitu, lapo sih, kayak band musik lapo sih, itu pernah gak sih kayak gitu? Pernah sih. Nah gimana ceritanya tuh? Kayak orang-orang itu kadang gak paham gitu loh, musik itu kan buat dinikmatin juga kan. Kadang ada yang gak, apa sih musik, kayak gak ada kerjaan lain, padahal itu musik itu enak gitu loh, musik bisa dinikmati, buat kamu seneng, buat kamu happy gitu. Berarti bisa dibilang kalian hobi gitu ya, berawal dari hobi berarti ya. Berawal dari hobi akhirnya juga bisa menjadi sebuah bisa dibilang sebuah kegiatan yang berguna bagi kalian semuanya gitu, benar gak sih? Iya betul banget. Betul, oke, luar biasanya juga pastinya sahabat cerdas nih ya. Ini luar biasa kita ngobrol-ngobrol bersama mereka di sini. Juga sahabat cerdas bisa banget nih kalau misalnya ada pertanyaan kayak tadi bisa langsung aja bergabung melalui streaming kita di YouTube, di Radio Suara Gresik juga, maupun di Facebook dan juga Instagram. Nah kita jeda dulu ya. Saya ini kita akan lanjut ngobrol lagi, tetap bersama kami di Radio Suara Gresik, religius, cerdas dan bermanfaat. Sahabat cerdas, pembaruan data dalam perencanaan pembangunan termasuk data keluarga sangat penting. Untuk itu, setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN. Pendataan serentak ini dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Gresik. Mulai tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021. Ayo, sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 di Kabupaten Gresik. Sambut petugas yang datang dengan ramah, berikan data dengan jujur, benar, akurat, dan jelas. Serta tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pendataan keluarga adalah awal perencanaan keluarga. Pastikan kita berpartisipasi agar keluarga kita terdata dengan benar. Salam BKKBN, berencana itu keren. Jangan lupa dengan KB 2 anak lebih sehat. Dalam rangka mewujudkan Gresik baru, sukseskan pendataan keluarga tahun 2021. Sukses Nawakarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Gembira bersama keluarga di rumah saat pandemi COVID-19. Ayah dan ibu, lakukan 6 aktivitas berikut bersama anak agar tetap gembira selama masa pandemi. Pertama, olahraga ringan bersama agar tubuh tetap bugar dan sehat. Kedua, kenalkan anak dengan seni dan budaya agar mereka belajar mengekspresikan diri, mengembangkan kreativitas, konsentrasi, dan tanggung jawab.
Ketiga, bersamaan dengan waktu bekerja, pandu anak untuk belajar mendapatkan informasi cerdas dan sehat. Keempat, buatlah pekerjaan rumah menyenangkan bagi anak-anak agar mereka senang membantu orang tua. Kelima, ajak anak-anak ikut merawat dan memelihara tanaman untuk mencintai lingkungan yang sehat dan indah. Terakhir, jaga pola tidur anak agar pertumbuhan dan kesehatan mereka tetap terjaga. Saat melamar kerja, terkadang banyak dari kita yang tidak menyadari ada hal lain yang menyebabkan kita tidak memenuhi syarat diterima bekerja di suatu perusahaan. Apakah itu? Salah satunya jejak digital yang tercipta atas segala perilaku digital Anda. Di era digital ini, siapapun bisa dalam waktu singkat mengecek jejak digital orang yang baru dikenal hanya dengan menggunakan mesin pencari di handphone. Jika sudah mempunyai riwayat jejak digital buruk seperti unggahan negatif, mengumbar data pribadi di ruang siber, bahkan gegabah dalam memberikan informasi, hampir tidak mungkin Anda dengan mudah menghapusnya. Karena jejak digital itu kejam, kawan. Untuk itu, penting berpikir ulang sebelum posting sesuatu di media sosial pribadi. Unggah hal-hal yang positif, tidak mengumbar data pribadi, dan tidak menyebar hoax. Mari kita ukir jejak digital dengan penuh kebaikan. Jaga ruang siber kita dengan terus share yang baik. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Nomor 5, kalau dia memang tidak melakukan pendaftaran akan dilakukan pemutusan akses. Untuk PSE asing ya, PSE asing itu misalnya tadi Twitter, Google, Facebook, itu sebenarnya mereka kena wajib melakukan pendaftaran. Tetapi karena tadi fitur untuk pendaftarannya yang ada di dalam OSS itu belum tersedia. Jadi OSS yang terbatas ini yang terdaftar ini masih lokal ya, karena tadi PSE asing belum bisa melakukan pendaftaran. Saya pikir mereka bukannya tidak mau melakukan pendaftaran, tetapi belum ada fitur yang bisa digunakan mereka. Nah, untuk yang lokal sendiri, yang besar-besar itu sudah banyak melakukan pendaftaran. Itu misalnya Grab, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu yang sudah mereka maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Raharjo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, selaku pimpinan Radio Suara Gresik, menghimbau kepada sahabat cerdas pendengar Radio Suara Gresik 100,4 FM untuk bijak menggunakan media sosial. Saringlah setiap informasi sebelum sharing. Jangan sekali-sekali menyebarkan ujaran kebencian kepada siapapun juga. Berhentikan di kamu jika menerima konten yang memuat kebencian dan rasisme. Berhentilah dengan cara menghapus informasi tersebut. Hanya berbagilah informasi yang baik dan bermanfaat, yang kamu ketahui pasti kebenarannya. Jadilah warga Kabupaten Gresik yang religius, cerdas, dan bermanfaat untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Gresik tetap kondusif, tertib, dan nyaman di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih.
untuk Gresik yang semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri yang terkenal akan keramahan masyarakatnya. Senyum yang selalu terpancar begitu hangat dan penuh sukacita. Saatnya membawa keramahan wajah Indonesia ke dunia digital kita juga. Ada cara untuk menciptakan kembali dunia digital yang penuh hiburan dan ketenangan. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang sudah lebih banyak dan lebih mudah diakses dalam pencarian informasi untuk menghindari hoaks dan penipuan. Berhenti mengirimkan informasi hoaks yang belum terbukti kebenarannya. Menahan ketikan jempol tangan ini yang tanpa disadari dapat menyakitkan hati orang lain. Bebas berkreasi dan berekspresi tanpa menyinggung sara. Kembalikan wajah ramah dunia digital Indonesia dengan koneksikan kebaikan. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik sahabat cerdas, kembali lagi bersama Kevin di Radio Suara Gresik, masih bersama dengan musik dan piknik di sore kali ini di program Indie Camp sahabat ya. Nah ini kita akan ngobrol lagi dengan Mas Torik, Mas Ali juga Mbak Jessica di sini ya. Masih terhubung? Oke, mungkin bisa di-unmute dulu tuh Zoom-nya. Bisa di-unmute dulu Zoom-nya. Soalnya nggak terdengar nih. Oke, masih mencoba terhubung dengan musik dan piknik ya. Halo, masih mencoba terhubung ya. Ini masih. Oke, halo. Halo. Oke, sudah terhubung ya berarti ya. Ya. Oke, nah kan kita akan coba lagi nih bersama dengan kalian bertiga nih ya. Nah ini kan kalau kita ngomongin soal musik pasti kan apa ya? Kadang itu ada kalau misal ada seseorang siapapun yang jadi seorang penyanyi atau apa itu mungkin punya orang tua yang juga backgroundnya sama, background musik. Nah, kira-kira orang tua kalian bertiga ini punya background musik nggak sih semuanya atau gimana nih? Oh, kalau saya, ayah saya itu dulunya tuh ikut apa namanya, kayak marching band gitu loh mas. Oke. Tapi bagian apa, bilera itu ya. Birela. Oh yang panjang itu ya, yang panjang itu ya. Semacam itulah. Oke. Kamu ada nggak? Kalau Jessica ada nggak? Dulu drummer. Oh ayah apa? Ayah drummer atau ibu drummer? Atau kamu drummer? Kalau saya nggak ada sih. Oh nggak ada. Atau tidak berarti ya? Oke, luar biasa nih. Ini berarti jadi bilang itu ya mungkin sebagian lah ya. Sebagian dari kalian itu memiliki orang tua yang memiliki background musik nih. Nah. Kalau ngomongin musik lagi nih ya, kalau musik lagi pasti kalian tuh punya idola. Nah ini kalau boleh tahu kalian tuh kiblatnya mana sih? Nah itu kira-kira mana ini kalau boleh tahu? Idolanya siapa idola? Apakah beda-beda ataukah sama atau gimana nih kalau kalian sendiri? Kayaknya mungkin ya beda-beda mas ya. Nah, kalau saya sih lebih suka atau ngefans sama
itu sih apa? Rizky Febian. Oh, apa? Rizky Febian. Oh, Ya, oke. Rizky Febian. Rizky Febian ya. Mungkin Kalau saya sih Aldi? lebih ke Justin Bieber. Oh, luar ini ya. Oke, sudah mulai luar negeri nih ya. Kalau Mbak Jessica nih, lebih tahu. Oh, Ariana Grande sih. Waduh. Kayak barat-barat gitu. Ariana Kayak- Grande, luar biasa ini. Oke, berarti kalian pasti ya, meskipun berbeda idola, tapi tetap klop ya, tetap kalau Ya. misal kita bicara musik pasti harus itu ya, ada chemistry atau ada apapun, pokoknya ada itulah ya, ada something yang buat kalian tuh cocok gitu ya, cocok buat ngumpul dan juga pastinya juga Klop. klop lah ya, klop banget lah kalau waktu tampil atau waktu mengisi sebuah event atau bagaimana. Nah ini mungkin bisa diupdate nih ya. Habis ini setelah mungkin ya selama PPKM atau mungkin selama pandemi nih ya, kira-kira ada rencana apa ke depan nih buat dari musik piknik ini? Insya Allah kita kalau seumpama nih ya, kalau Oke. seumpama udah PPKM, maksudnya PPKM-nya udah selesai ya, dan insya Allah corona udah selesai juga. Amin. Kita ke apa namanya Pulau Bawean, insya Allah. Mau traveling atau mau bikin video klip di sana? Bikin konten di sana. Oh, bikin konten ya, sekalian jalan-jalan ya. Ya sekalian jalan-jalan. Oke, berarti ada apa tuh? Ada rencana ada lagu baru kah? Atau mau cover lagu tetap atau gimana nih? Waktu di Bawean ini. Insya Allah sambil bikin karya lagi lah yang original lebih. Oh, mau bikin lagu sendiri berarti ya? Ya insya Allah. Oke, luar biasa ini. Jadi kan pasti kan kalau cover lagu tuh nggak enak gue. Maksudnya kan kalian tuh harus punya kelas sendiri lah. Minimal kalian Ya, punya harus satu, punya kelas sendiri. minimal Ciri khas kalian sendiri punya lah. single lah. Minimal kalian punya single 1, 2 untuk kalau cover tadi itu semua orang bisa gitu kan. Semua orang bisa gitu kan. Kalau bikin sendiri yang agak susah ini. Tapi memang ya ini sebuah proses ya. Ini sebuah proses buat kalian semuanya di bidang musik untuk terus berkembang tentunya. Betul ya? Betul. Oke, luar biasanya ini mungkin juga menjelang pukul 4 nih ya. Gak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama kalian juga. Nah, kira-kira selain tadi update untuk ya, jadi sahabat cerdas tadi musik ini juga sudah ngomong ya kalau mereka berempat ini ya. Mereka berempat ini akan ke Pulau Bawean ya. Ya sekalian jalan-jalan, sekalian bikin musik juga. Nah kira-kira ini kan kalian nih ya bisa dibilang mungkin 1 tahun ya, 1 tahun di bidang musik meskipun dengan cover. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih ya? Kira-kira apa yang mau disampaikan ke pendengar kita sekarang yang mungkin sekarang lagi dengerin kita di radio maupun di streaming juga dan juga seluruh masyarakat Gresik. Nah kira-kira kalian sebagai anak-anak muda, sebagai milenial lah ya, kaum milenial juga. Kira-kira gimana nih untuk mengawali sebuah karya di musik itu bagaimana awalnya? Mungkin kalian bisa kasih tips atau apa gitu? Ya, saya mewakili dari musik piknik ya. Oke. Saya menyampaikan kepada seluruh teman-teman semuanya, khususnya masyarakat Gresik sendiri, meskipun sekarang kondisinya lagi nggak memungkinkan, setidaknya kita masih bisa berkarya dan produktif lah ya. Oke. Mungkin bisa diulang lagi? Gimana? Mungkin bisa diulang lagi? Kira-kira apa yang mau disampaikan buat sahabat semuanya yang lagi dengerin kita di Radio Suara Gresik? Oke. Saya ulangi lagi ya. Oke. Saya sempat terputus tadi kayaknya. Kenapa? Soalnya sempat terputus tadi sinyalnya. Oh iya. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Oke, monggo. Buat masyarakat Gresik khususnya, meskipun sekarang kondisinya lagi nggak memungkinkan kayak gini, tapi kita harus tetap semangat untuk berkarya dan produktif lah intinya gitu. Di bidang apapun ya, di bidang apapun Ya, berarti di bidang ya. apapun itu. Di bidang apapun juga nih, mau musik, mau EO juga ya. Pasti kan juga banyak EO juga nih ya. Dan beberapa pekerjaan yang kalian punya, jadi tetap ya meskipun pandemi tetap produktif,
mungkin bisa banting setir gitu kayak musik pink dan pink ini ya. Jadi mereka awalnya tergabung di tergabung di EO, kemudian akhirnya mereka membentuk sebuah grup musik lah ya, grup musik gitu kan ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih ya, kalau boleh tahu ini kan kalian ini kan masih muda gitu kan ya. Kalian ini pakai latihan nggak sih? Gimana? Pakai latihan nggak sih? Oh pakai. Nah itu ada pelatihnya atau gimana nih? Atau latihan sendiri? Oh ada. Kebetulan pelatih kita juga produser kita juga. Oh gitu. Ya. Oke, itu dari luar kah atau dari sekolah itu produsernya? Itu dari sekolah atau dari gimana itu pelatihnya? Ya berawal dari guru ekskul musik di sekolah. Oh gitu. Berarti sering latihan gitu ya? Ya sering. Berapa kali seminggu? Ya mungkin maksimalnya 3 kali gitu karena teman-teman juga kan sekarang PPKM jarang kumpul gitu Mas. Berarti kalau nggak PPKM berarti setiap hari gitu atau gimana? Ya tiap hari karena kita juga studio ini untuk kumpul teman-teman jadi saling sharing gitu. Oh oke berarti ya bisa dibilang sering lah ya meskipun setiap hari hanya jadi 3 minggu akhirnya selama PPKM ini berarti ya. Oke, nah mungkin bisa juga dibagi nih ya. Tadi kan sudah disampaikan nih tetap produktif, tetap berkarya juga. Kira-kira kalian bisa kasih tips apa nih buat sahabat saya? Mungkin kan kalian pasti ada treatment nggak sih kayak nggak boleh makan ini kan, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu atau gimana nih kalian nih? Nggak boleh makan. Kalau kita sih makan apa aja Mas yang penting halal. Oh gitu ya. berarti boleh makan gorengan gitu ya. Boleh itu boleh ya berarti ya. Boleh. Kan pasti kan kalian harus menjaga kualitas suara kalian gitu kan sebagai seorang ya musisi gitu. Kalau itu ya tetap kita jaga juga, tapi ya nggak sering-sering lah makan gorengan gitu. Oh awalnya sering berarti ya? Sering. Oke, tapi tetap ya meskipun kalian masih baru, masih muda dan juga pastinya dengan pendampingan dari guru ya, dari guru ekskul berarti ya, dari guru ekskul. Jadi tetap ya kalian memilih untuk tetap bisa produktif selama pandemi dan juga selama PPKM ini dan juga semoga ya sama ini ya semoga teman-teman dari Muhsin Habib sehat selalu ya semoga ya. Amin. Tetap jaga protokol meskipun kondisi lagi seperti ini memang kita sebagai kaum muda harus menjadi contoh nih ya harus bisa menginspirasi juga semoga obrolan kita di sore kali ini bisa menginspirasi banyak orang di sore kali ini ya betul ya. Oke, luar biasa juga terima kasih nih ya Musik Piknik sudah bergabung di live streaming kita di YouTube di Suara Gersik. Semoga juga bisa tetap produktif ya. Dan juga salam buat gurunya, semoga tetap semangat bisa membuat karya-karya lain. Kita tunggu ya. Kita tunggu di channel YouTube mereka di Musik dan Piknik dan juga pastinya kalau misalkan pengen kepo juga di Instagram mereka di Musik Piknik nih sahabat. Juga pastinya sahabat cerdas terima kasih sudah bergabung di serang kita di 101,4 FM dan juga pastinya sahabat cerdas sampai ketemu di program Indicam selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat semuanya. Loh Bim, udah sembuh kamu? Katanya kamu sakit. Alhamdulillah udah baikan. Lemes badanku diserang diare seminggu lebih. Heran nih, habis emakku yang sakit, terus bapak. Habis itu giliran aku. Waduh, berarti ada yang salah sama airnya. Karena diare itu dengar-dengar disebabkan air yang kotor. Bisa jadi air sumur kamu tercemar Bisa tuh. jadi ya, nggak pernah ngecek aku. Coba perhatiin deh. Sumur kamu kan deket sama sapi tank. Nah, kemungkinan besar sapi tanknya bocor. Terus air limbahnya ngerembes masuk ke air sumur. Ya Allah bener. Pantesan air sumurku agak berbau gimana gitu. Aduh, aku harus gimana ini? Makanya daftar ke tempat Pak Budi saja. Kan beliau pengurus yang mengelola air perpipaan di kampung kita. Airnya lebih aman karena pakai perpipaan. Maksudnya air perpipaan yang kayak PDAM itu? Jadi Pak Budi ini adalah ketua kelompok masyarakat yang mengelola air minum di kampung kita. Karena kampung kita belum terjangkau dengan pipa PDAM. Masalahnya di Pak Budi kan bayar iuran. Gimana bisa bayar iuran untuk air? Kesehatan
kesehatan itu lebih mahal, bro. Makanya pakai air perpipaan agar kita terhindar dari sakit. Bener juga sih. Kualitas airnya bagus, kuantitasnya cukup, mengalir terus-menerus selama 24 jam non-stop. Dan yang terpenting, terjangkau sama kita-kita kelas bawah. Aku aja udah pakai dan sehat-sehat aja tuh. Bener juga kamu. Ya udah deh, antar aku ke Pak Budi sekarang. Mau daftar jadi pelanggan air perpipaan. Ayo, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan